Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman ya mengenai bagaimana sebenarnya si Mas bisa lepas dari gangguan ini, bagaimana si Mas bisa sembuh dari gangguan ini ya. Karena metode sudah banyak saya lakukan gitu ya, metode A, metode B, metode C, tapi belum juga sembuh. Nah, apa yang akan saya bagikan ini adalah yang murni berdasarkan pengalaman pribadi saya dan semoga saja ya ini bermanfaat buat teman-teman ya, bisa membantu teman-teman untuk menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Kembali lagi saya sampaikan, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Jadi semangat ya. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai Mas, gimana sih bisa sembuh dari gangguan ini? Ya, mungkin teman-teman sudah bisa beraktivitas ya, akan tetapi masih banyak sensasinya. Atau mungkin teman-teman itu masih mengalami banyak sensasi yang tak kunjung juga membaik ya. Terus mungkin teman-teman juga sudah mulai sudah normal lagi, akan tetapi sensasi itu sesekali muncul ya, sesekali hilang, sesekali timbul lagi, sesekali hilang, sesekali timbul lagi. Nah ini ada beberapa fase ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin masih banyak sensasinya yang tak kunjung membaik ya, teman-teman tetap konsistenkan yang namanya 3P. Dan untuk teman-teman yang mungkin sensasinya ini 2 hari enakan, 3 hari kambuh lagi, 3 hari enakan, 5 hari kambuh lagi. Ini teman-teman juga nggak usah khawatir ya, memang seperti itu prosesnya. Ya, terus ada juga yang mungkin sudah di fase sudah bisa beraktivitas ya, sudah bisa bekerja gitu ya. Akan tetapi sensasi kadang hilang dan timbul. Ini juga nggak apa-apa ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Memang kalau belum sepenuhnya pulih, sebelum sepenuhnya normal, sensasi itu tetap masih akan ada mengikuti. Akan tetapi tingkat kecemasan, tingkat kekhawatirannya itu sudah mulai berkurang. Artinya kecemasan kita sudah mulai terkendali. Ketika kecemasan kita mulai terkendali, insya Allah nanti teman-teman juga akan berangsur sensasi-sensasi yang teman-teman rasakan itu juga hilang satu persatu tanpa disadari ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pengalaman saya juga seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk metode penyembuhannya yang saya pakai adalah yang pertama adalah tetap saya berobat ke dokter ya teman-teman ya. Berobat ke dokter karena sebelumnya saya juga sudah ya berobat ke dokter A, B, C, D. Ya mungkin belum cocok ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang saya keluhkan, sudah dikasih obat, ini dikasih obat, sudah diminum gitu ya, juga tidak ada perkembangan yang seperti yang saya harapkan ya. Nah, sampai dengan saya itu berobat ke dokter spesialis dalam dan tidak hanya obat saja yang dikasih oleh dokter. Jadi banyak wejangan-wejangan, banyak nasihat-nasihat, banyak masukan-masukan yang menurut saya itu bikin saya itu ya nyaman gitu ya, bikin saya nyaman, bikin saya itu tidak takut, bikin saya itu tidak khawatir. Dan dari situlah saya rutinkan tetap konsultasi ke dokter, saya berobat ke dokter dan alhamdulillah ya kondisinya semakin membaik. Ya memang belum langsung sembuh ya teman-teman, karena untuk lepas dari gangguan yang seperti kita ini ya, yang asam lambung atau GERD ya, yang sudah disertai dengan kecemasan, ini juga perlu peran dari diri kita sendiri. Bagaimana kita itu harus merubah sifat kita ya, sifat kita yang tadinya mungkin apa eh, selalu serba ingin sempurna, selalu hasil yang seperti yang kita inginkan gitu ya, perfeksionis lah ya teman-teman ya. Selalunya kita itu mengharapkan sesuatu yang pokoknya apa yang jadi keinginan kita gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti belum siap menerima hasil sesuai dengan keinginan kita gitu ya teman-teman ya. Nah ini mulai dirubah ya teman-teman, kita mulai menyadari, kita mulai memahami bahwa gangguan ini itu sembuhnya itu butuh proses dan perlu kita hadapi dengan sabar dan ikhlas ya. Kita harus konsisten ya dalam menjaga 3P ya, pola makan, pola hidup, dan pola pikir kita ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini juga faktor penunjang kesembuhan. Teman-teman mungkin sudah menjalani yang namanya 3P, dari pola makannya, dari pola hidupnya, dari pola pikirnya, akan tetapi teman-teman tidak merasakan perubahan yang signifikan. Teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir. Saya pun dulu juga sama seperti itu, sering mengeluh. Kenapa saya sudah jaga makannya, kenapa saya juga sudah jaga pola hidupnya, dan saya juga sudah mencoba memperbaiki pola pikir saya. Tetapi
tidak kunjung membaik dan sembuh juga ya. Nah, dari situ ya teman-teman ya, kemungkinan waktu itu saya itu selalu berharap bahwa ingin cepat sembuh gitu ya. Jadi kesabaran dalam menghadapi gangguan ini itu masih kurang ya teman-teman ya. Padahal untuk menghadapi gangguan ini tuh perlu kesabaran ya. Perlu kesabaran yang ekstra. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gangguan ini selalu setiap harinya muncul sensasi dari baik dari dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala ya. Dari perut yang nggak enak, dada nggak enak, terus napas itu engap, belum lagi sempoyongan, keliengan, tenggorokan mengganjal, telinga berdenging, mata buram, terus pikirannya kacau kemana-mana, belayang gitu ya. Terus membayangkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu ya, dengar kabar duka, dengar suara burung mitos-mitos itu kita juga takut. Nah, dari situlah kita itu pinginnya itu cepat sembuh ya. Akan tetapi kalau kita kepingin sesuatu yang cepat-cepat itu justru malah akan membebani pikiran kita. Pikiran kita akan berat ya teman-teman, dan itu malah akan mengurangi kita itu cepat sembuhnya gitu ya. Jadi untuk teman-teman ya mulai sekarang ya pokoknya hadapi saja ya, jalani. Nanti teman-teman akan sembuh dan saya yakin itu. Kenapa saya bisa yakin ini? Karena saya dulu juga mengalami hal yang sama seperti teman-teman. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar video saya semua, hampir 95% saya mengalami hal tersebut ya teman-teman. Yang ada beberapa yang mungkin saya tidak mengalami, tapi 95% pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar video saya itu saya mengalaminya ya teman-teman. Dan alhamdulillah saya juga bisa lepas, karena kalau saya bisa lepas, saya yakin teman-teman juga bisa lepas dari gangguan ini ya. Pokoknya teman-teman nggak usah khawatir, akan sembuh, saya yakin ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin Mas saya sudah berobat ke dokter, saya sudah periksa ke sana ke sini ya, teman-teman itu coba sering konsultasi, konsisten kan. Saya dulu juga begini ya teman-teman ya, ada beberapa yang menyampaikan ke saya, Mas jangan terlalu sering minum obat medis, obat dokter gitu ya, karena nanti efek sampingnya begini-begini. Waduh, saya takut gitu ya teman-teman. Terus saya nyari herbal gitu ya, nyari herbal apa ini herbal itu, tapi ada lagi juga yang menasihati saya bahwa ikutin saran dari dokter saja. Dokter itu sekolahnya sudah tinggi dan itu sudah spesialis menangani penyakit gitu. Jadi kamu itu harus ikutin arahannya, ikutin sarannya. Nah, disitulah saya itu bimbang, karena katanya ada obat herbal yang ampuh, ada obat herbal yang pokoknya ini bagus sekali dan lain-lain gitu ya. Dan setelah saya konsultasikan, ya sebenarnya dokter itu tidak tidak menyampaikan secara langsung ke saya, kan, tetapi saya bisa menangkapnya bahwa ketika saya berobat ke dokter dan sudah dikasih obat medis supaya ya teman-teman ya, fungsinya atau khasiatnya gitu dari obat medisnya itu tidak terganggu, ya konsentrasikan dulu dengan resep obat yang dikasih oleh dokter. Kalau saya itu campur-campur dengan herbal ini, herbal itu, takutnya penyerapan obat yang sudah dikasih oleh dokter itu jadi berkurang dan khasiatnya juga nanti berkurang. Nah, dari situlah ya teman-teman ya, saya cuma pakai herbal, obat dokter tetap saya minum, tapi saya pakai herbalnya, herbal cuma pakai pati anggrek ya, kadang itu madu gitu ya. Karena waktu itu saya juga menanyakan, banyak yang ini dok, katanya dengan kunyit dan temulawak itu juga bagus ya. Dokter juga menyampaikan ya itu memang bagus ya, kalau cocok itu memang bagus, tapi kamu itu sekarang masih butuh obat ini, gitu ya teman-teman ya. Jadi saya ikutin arahan dari dokter. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang bingung ya, Mas saya selalu pakainya herbal. Ya nggak apa-apa kalau selama itu memang teman-teman pakai herbal dan itu cocok ya, dan itu ada perbaikan ya, itu ya nggak apa-apa, karena metode sembuh dari masing-masing orang itu berbeda ya teman-teman. Ada yang memang tanpa obat gitu ya bisa sembuh, tapi kalau pengalaman saya tetap saya periksa ke dokter, saya konsultasi ke dokter dan saya ikutin arahannya, terus saya juga minum obatnya dan saya selalu cek rutin ya teman-teman ya, gimana perkembangannya, gimana perbaikannya, dan saya selalu sampaikan yang namanya keluhan-keluhan fisik dan non fisiknya gitu ya teman-teman ya. Dan di situ juga saya dikasih nasihat, jadi saat itu terasa nyaman. Ketika saya terasa nyaman, saya seperti
ya kurang ya terasa takutnya, karena kalau mengalami gangguan ini kan bawaannya setiap hari itu takut, takut, dan takut terus gitu ya. Saya mulai berkurang. Nah, dari situlah ya teman-teman, setelah kita bisa sedikit demi sedikit memahami tentang gangguan ini, bahwa kita itu perlu ekstra sabar ya, perlu kita itu sabar dan ikhlas, insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh, dan saya yakin itu. Jadi mulai sekarang teman-teman yang mungkin teman-teman ingin cepat-cepat sembuh dengan mungkin secara instan, nyari obat yang ampuh, harganya mahal, dan lain-lain ya, itu sudah banyak sekali yang mencoba seperti itu ya. Sorry, yang ini obat katanya bagus sekali, setelah diminum sampai habis jutaan gitu juga belum sembuh juga, karena masing-masing orang itu juga bisa berbeda ya, fase sakitnya, tingkat keparahannya itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Akan tetapi apa yang dikeluhkan oleh teman-teman yang ada di kolom komentar video saya sudah 95% itu saya merasakan hal itu ya, dari sensasi fisik dan psikis ya. Selama kurang lebih 2 tahun ya, saya sudah mulai lepas dan masuk ke masa penyesuaian, sudah bisa beraktivitas lagi, bersosialisasi lagi, walaupun masih belum yang namanya 100% ya. Jadi nanti sambil berjalan, nanti lama-lama teman-teman juga akan hilang satu persatu sensasi, termasuk sempoyongan, geliyengan, rasa mau pingsan, energi kita sudah mulai full lagi ya, nanti teman-teman itu juga akan pulih. Dan ketika akan ada muncul sesuatu, misalkan waduh tiba-tiba panas, waduh tiba-tiba kok kembung, itu sudah nggak khawatir lagi dan nggak takut lagi. Jadi teman-teman tetap semangat, gangguan ini bisa sembuh, dan saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Oke teman-teman, sekian dulu, salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat.